Sebab kalau kita hanya takut berbuat dosa karena takut dihukum, karena takut masuk penjara, karena takut masuk neraka, karena takut dimurkai Tuhan, itu adalah sesuatu yang sebenarnya salah. Baik saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-13. Roma pasal yang ke-13 ya, saya akan bacakan ayat yang ke-5. Kalau kita lihat di sini Roma pasal 13 ini berbicara tentang ya harus tunduk pada pemerintah. Ya, tetapi ada satu ayat yang luar biasa yang saya ambil di sini. Di sini dikatakan bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah, pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Ya, dan dia ada untuk kebaikanmu, kata di sana, tapi jika engkau berbuat jahat takutlah akan dia. Ya, karena tidak percuma pemerintah itu menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat dosa. Jadi kalau kita lihat Roma pasal 13 ini sedang menjelaskan tentang bahwa pemerintah itu adalah wakil Tuhan untuk menghukum orang-orang yang berdosa. Karena Tuhan itu murka terhadap orang yang berdosa. Jadi kenapa pemerintah ada? Agar manusia itu taat kepada hukum yang dibuat oleh pemerintah, sebab pemerintah itu adalah wakil Tuhan untuk menjalankan murka ya atas manusia yang berdosa. Makanya kalau ada orang dihukum, ya itu adalah juga pembalasan dari Tuhan asal memang hukumnya itu benar-benar adil. Tapi yang saya akan bacakan buat setiap kita di sini adalah Roma pasal 13 ayat 5 di sana dikatakan, sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Nah, saya tertarik saudara dengan ayat 5 ini dari Roma pasal 13. Ya, dikatakan bahwa salah satu tugas pemerintah itu adalah membalaskan murka Tuhan atas orang-orang berdosa, yaitu untuk menghukum orang berdosa. Karena Tuhan itu murka terhadap orang jahat, Tuhan itu murka terhadap orang berdosa. Tapi ayat yang kelima di sana dikatakan, sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Saudara, ya, tujuan dari pemerintah itu ada di dalam sebuah negara adalah supaya orang-orang itu takluk kepada hukum. Orang-orang itu takluk kepada apa yang benar dan tidak melakukan apa yang salah. Ya, dan karena itu ayat 5 ini berkata, sebab itu kita perlu menaklukkan diri. Ya, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi oleh karena ya suara hati kita. Ya, Tuhan itu memberikan hukum kepada manusia, ya hukum yang tertulis di Alkitab, di kitab-kitab yang lain tentunya semua mengajarkan hukum-hukum dari sebuah agama. Ya, tetapi juga Tuhan memberikan pemerintah otoritas untuk memberikan hukum kepada setiap warga yang atau orang yang berbuat dosa dan kesalahan. Ya, dan kita semua dikatakan harus takluk kepada apa yang benar, kepada hukum yang dibuat itu. Ya, namun dikatakan di situ kita ini harus menaklukkan diri kepada kebenaran, kepada hukum, ya, kepada kebaikan. Kita harus menaklukkan diri bukan hanya karena murka Allah, tapi juga karena suara hati kita. Saya tertarik di sini ayat ini berkata kita ada suara hati kita. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu menuliskan hukum-hukumnya di dalam hati manusia. Dan karena itu kita disuruh untuk takluk kepada kebenaran, bukan hanya takut kepada murka Allah, bukan hanya takut kepada penghukuman Tuhan, tapi kita ini harus takluk kepada hukum Tuhan, kepada kebenaran karena ada suara hati yang berbicara kepada kita. Sebab hukum-hukum Tuhan itu tertulis di dalam hati kita. Kita berbuat kebenaran bukan hanya karena kita takut nanti dihukum. Ya, itu loh yang Tuhan bilang. Kita tidak boleh mencuri, bukan hanya aduh nanti kalau saya dihukum nih saya masuk penjara kalau saya mencuri. Kita tidak mau melakukan
dosa, misalnya saya nggak mau berselingkuh, nanti kalau ketahuan nanti ya saya itu ya dihukum, dimurkai Tuhan. Tapi lebih dalam ketika kita ini menyadari kita menjadi orang percaya, anak Tuhan, maka kita harus takluk kepada kebenaran bukan hanya karena murka Allah, bukan hanya karena takut dihukum oleh Tuhan, bukan hanya karena takut masuk neraka atau masuk penjara di dunia ini, tapi kita harus menaklukkan diri kepada kebenaran karena apa? Karena ada suara hati yang menuntun kita, dan suara itu adalah suara Roh Kudus yang berbicara di dalam kita. Suara Tuhan, ya, karena dikatakan bahwa roh manusia itu adalah pelita Tuhan. Ya, di dalam hati manusia itu ada hukum-hukum Tuhan, dan hukum-hukum itu yang berbicara mengingatkan kita. Kita ini disuruh melakukan kebenaran, ya, bukan hanya karena takut dihukum nanti kalau kita berbuat dosa, tapi karena kita menghormati hukum Tuhan, mendengarkan suara hati kita yang berbicara dalam diri kita, saudara. Saya kasih contoh, ya, ini adalah satu tingkat yang lebih dalam dan lebih dewasa di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ketika orang itu misalnya, aduh saya mau selingkuh sama dia, atau saya mau mencuri ini ya, tapi saya takut nanti kalau saya ketahuan saya dihukum. Itu berarti saudara melakukan atau takluk kepada kebenaran hanya karena takut akan hukuman. Tetapi kalau kita melakukannya karena mendengar suara hati, misalnya ya, kita tidak boleh berbuat jahat karena itu menyakiti hati Tuhan. Jadi kita bukan hanya karena takut akan murka Allah, tapi karena ada suara hati, suara Tuhan, suara hukum-hukum Tuhan, suara firman Tuhan yang berbicara dalam hati kita. Makanya saya percaya saudara, semua orang itu diciptakan dengan hati nurani, saudara. Dan hati itu bisa berbicara kepada kita, mengingatkan kepada kita akan hukum Tuhan, akan sesuatu yang benar. Tapi ketika orang tidak lagi mendengarkan suara hati nuraninya, maka dia akan murtad, dia berjalan mengikuti kemauannya sendiri, dia berjalan mengikuti ya kehendak setan, bahkan berjalan mengikuti hawa nafsunya. Nah, pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, Roma 13 ayat 5, sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita, saudara. Mari kita semua berdoa, ya, biar kita punya kepekaan, Roh Kudus terus berbicara di hati kita dan kita mendengar tuntunan itu. Sebab kalau kita hanya takut berbuat dosa karena takut dihukum, karena takut masuk penjara, karena takut masuk neraka, karena takut dimurkai Tuhan, itu adalah sesuatu yang sebenarnya salah. Tapi ketika kita menghormati Tuhan, kita ya mendengarkan suara hati kita, itu artinya kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita berbuat kebaikan bukan karena takut dihukum, bukan karena takut masuk neraka, bukan karena takut dimurkai Tuhan, tapi kita berbuat kebaikan dan kebenaran karena kita mengasihi Tuhan dan mendengarkan suaranya. Makanya firman Tuhan berkata, karena lebih baik ya mendengarkan suara Tuhan daripada mempersembahkan korban. Artinya apa? Tuhan suka dengan orang-orang yang mau taat dengan suaranya. Tuhan suka dengan orang-orang yang mau taat dengan ya hati nurani. Seringkali saudara, hati nurani kita itu berkata kepada kita dan kita bisa belajar ya. Dan saya berdoa setiap kita memiliki kepekaan di dalam Tuhan, ya, biar Tuhan jamah hati kita dan kita juga bisa mendengarkan suara hati kita untuk berjalan kepada kebenaran. Kita terus buka hati bagi Tuhan agar iman dan hidup kita dibenarkan oleh Tuhan.